Genderang perang sebentar lagi ditabuhkan menyambut Partai Hidup Mati Indonesia melawan Vietnam. Meskipun awalnya Indonesia mendapatkan beberapa masalah terkait pemain yang demam, namun pada akhirnya menurut Sumarji, pemain yang ada sekarang benar-benar siap tempur. Termasuk Rafael Streit yang menyusul di akhir-akhir usai diperbolehkan oleh tim dokter. Hanya saja Ivar Jenner dan Pratama Arhan masih belum bisa join dan masih harus dirawat di Jakarta. Meskipun begitu, publik sejatinya nggak perlu terlalu risau karena Tom Haye dan Ragnar Oratmangun udah bisa main. Sedangkan Justin Hubner yang katanya juga sempat demam, pelan-pelan udah berangsur membaik dan kemungkinan bisa main. Nah, di satu sisi, Vietnam sendiri menyambut laga ini pun juga penuh dengan masalah. Mulai dari antusiasme penonton yang minim, sampai dorongan kepada pihak federasi agar segera memecat Philippe Chousy. Nggak cuma itu, beberapa pemain kunci Vietnam juga masih dilanda cedera. Sehingga pastinya pasukan Nguyen pun juga bisa dibilang nggak sedang baik-baik saja. Terlebih Chousy yang katanya udah memahami betul gimana taktik Koshin di leg pertama, sepertinya lupa kalau pelatih asal Korea ini gemar sekali menurunkan formasi kejutan yang sama sekali sulit diprediksi. Maka dari itu buat Timnas Mania, kami akan coba meraba-raba skuad yang kemungkinan akan diturunkan Koshin berdasarkan kondisi pemain yang siap tempur. Timnas Indonesia benar-benar harus bisa mencuri poin di Maidin Stadium. Selain buat menghapus kutukan 20 tahun gak pernah menang, Indonesia juga butuh 3 poin untuk membuat peluang lolos ke round 3 makin terbuka. Nah, awalnya semua tampak begitu sulit dan memusingkan Koshin. Gimana enggak? Peluang pemain-pemain yang selama ini diandalkan malah terkena demam yang membuat mereka harus dirawat. Meskipun begitu, menurut manajer Timnas Sumarji, pemain-pemain seperti Jakob Sayuri, Justin Hubner, hingga Rafael Streit yang datang terakhir udah siap tempur. Hanya si Ivar dan Arhan yang masih harus dirawat di Jakarta. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Yap, tentu saja dengan skuad yang ada, Koshin sejatinya masih punya banyak opsi untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Terlebih, ia juga sudah memanggil Ferrari, Rahmat Irianto, dan Hernando buat mengisi posisi yang kosong sekaligus antisipasi. Meskipun di satu sisi, pemanggilan Rahmat dan Hernando dirasa cukup riskan, mengingat keduanya masih dalam tahap pemulihan cedera. Namun bagaimanapun, inilah pilihan dan pertimbangan yang udah dipikirkan Koshin, dan itu wajib dihormati. Ya, berkaca dari sikon yang ada, harusnya ini menjadi peluang bagi Vietnam buat bisa membalas kekalahan di Jakarta. Namun pasukan Nguyen pun sepertinya juga punya masalahnya sendiri. Mulai dari isu perpecahan antara pemain dan pelatih, kemudian antusiasme penonton yang minim, dan berdemo agar Tosye segera dipecat, sampai beberapa masalah cedera pemain penting. Tentu saja, ini harusnya menjadi momentum buat skuad Garuda buat mencuri 3 poin. Meskipun ya pastinya nggak bakal semudah itu. Karena bagaimanapun masih ada gengsi yang harus diperjuangkan pasukan Nguyen. Sementara itu, Philippe Chousy mengatakan kalau ia sudah paham betul soal taktik Koshin setelah 2 kali main, yakni di Piala Asia dan laga kemarin. Namun sepertinya pelatih asal Prancis tersebut juga lupa, meskipun gak ada Arhan ataupun Ivar, Indonesia masih punya Tom Haye yang siap debut di sektor tengah, plus Nathan Cho yang cakap main di bek kiri. Belum lagi Wahaji Ragnar Oratmangun yang udah gak sabar memulai perjalanannya sebagai pemain Timnas Indonesia. Maka dari itu dengan sikon yang ada, kami akan coba menggambarkan skema yang paling realistis dipakai Sinteyong, murni berkaca dari kondisi pemain yang benar-benar siap tempur. Yap, untuk formasi, jelas dengan skuad yang ada, paling realistis bagi Koshin adalah dengan tetap memakai pola 3-4-3. Namun di sini mungkin akan ada perubahan terutama dari sisi komposisi pemain. Untuk kiper, kemungkinan akan tetap dipercayakan kepada Adi Satrio. Di mana kiper PSIS Semarang tersebut bagaimanapun adalah yang paling fit kondisinya. Mengingat Hernando sendiri, selain statusnya adalah Argent, ia juga belum mencapai kondisi maksimal karena masih dalam tahap pemulihan. Namun bisa aja Koshin tetap percaya pada Hernando mengingat secara jam terbang, ini kiper udah berpengalaman dalam menghadapi tekanan.
Kemudian 3 di belakang, Koshin bisa mengandalkan Nathan Cho, JSS, dan Rizky Ridho. Kenapa Nathan? Ya, secara kemampuan ini pemain emang masih satu level di atas pemain Liga 1. Dan Nathan pun juga cukup mahir main sebagai back dalam skema 3 back, di mana ia cukup solid terutama dalam situasi 1 lawan 1. Kemudian di posisi wingback, absennya Sandy Walsh udah bisa teratasi dengan kembalinya Asnawi dari akumulasi kartu. Sedangkan di kiri, Koshin yang bisa memainkan Witan, yang di Persija kerap dipasang Thomas Doll sebagai bek kiri dan hasilnya pun cukup oke. Selain itu, Koshin juga masih punya Edo Febriansyah yang bisa membuat serangan lebih tajam, mengingat ini pemain very skillful. Nah, di barisan tengah, Tom Haye sudah pasti akan jadi pilihan utama. Meskipun ini adalah laga perdana, namun percayalah dengan kualitas yang dimiliki, pasti pemain yang akrab disapa Bang Toha itu akan bisa langsung nyetel. Dan buat tandem sang profesor, tentu saja Justin Hubner yang semoga udah fit, di mana ia akan jauh lebih punya nilai tambah bila dimainkan sebagai DM. Namun Justin juga perlu hati-hati. Kalau ia dapat kartu kuning lagi, maka ia akan absen di laga melawan Irak. Maka dari itu, mungkin Justin harus bermain lebih cerdas agar nggak ketahuan wasit. Nah, jika Justin ini kondisinya masih belum memungkinkan, bisalah Koshin mengandalkan Ricky Kambuaya sebagai destroyer di lini tengah. Kemudian di barisan depan, satu tempat sudah pasti akan jadi Wahaji Oratmangun. Meskipun ia bukan bertipe target man, namun dengan kemampuan yang dimiliki, pastilah ia bisa memberikan warna berbeda di barisan depan. Lalu di kiri, Koshin bisa memainkan Marcelino Ferdinand, dan di kanan, Yakob Sayuri. Dengan kemampuan akselerasinya, pasti bisa merepotkan. Mungkin di GBK kemarin, peran Yakob gak kelihatan. Selain karena ia terlalu main ke dalam, plus dapat pengawalan yang ketat, kondisi Yakob ternyata juga gak fit 100%. Namun di laga ini, Yakob sendiri bertekad kalau ia akan memberikan segalanya demi bisa membantu timnas Indonesia. Nah, jika itu masih buntu, Koshin masih punya Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Selain itu, Rafael Streit yang juga belum memungkinkan main sejak awal bisa dimainkan sebagai super sub. Kendati ini pemain banyak dicibir karena belum mencetak gol buat timnas senior. Namun bagi yang paham kalau peran Rafa lebih dari itu dan so pasti jauh lebih berat, di mana ia dituntut untuk bisa menjadi pemain yang aktif melakukan pressing dan menjemput bola serta membuka ruang. Itulah mengapa Rafa sering dimainkan Koshin, karena stamina pemain ini sangat luar biasa dibandingkan Sananta misalnya, yang emang VO2 max-nya masih jauh untuk bisa main full 90 menit dengan intensitas yang tinggi. Begitu pula dengan Dimas Derajat. Ya, pada akhirnya itu adalah opsi paling masuk akal yang kemungkinan bakal dimainkan Koshin. Tapi sekali lagi ingat, kalau Koshin ini kadang sering banget bikin kejutan yang bikin geleng-geleng. Namun apapun itu, targetnya sama, yaitu menang. Sedangkan di sisi lain, Vietnam sendiri malah melakukan protes lantaran gak bisa meliput latihan timnas Indonesia yang oleh Koshin dilakukan secara tertutup. Intinya Vietnam benar-benar panik juga loh dalam menatap laga ini dengan segala problematika yang mereka alami. Bahkan menurut salah satu media terkemuka di sana, Vietnam sampai memasang beberapa sajen agar bisa menang. Ya, intinya segala cara dilakukan mulai dari hal yang logis sampai hal goib sekalipun. Dan ternyata mereka juga percaya kayak gituan dalam konteks sepak bola. Ya, pada akhirnya kita semua cuma bisa berharap kalau Indonesia bisa menang di laga ini dan para pemain bisa diberikan keselamatan serta bebas dari kartu. Namun amit-amit semisal hasilnya nggak sesuai dengan harapan, percayalah semuanya kepada elemen timnas. Pastinya sudah berjuang semaksimal mungkin, sehingga nggak perlu menghujat secara berlebihan. Malah harusnya kita harus mendukung dalam kondisi apapun. Jangan hanya karena ego dan emosi karena ingin menang, kita jadi manusia yang seolah-olah lupa jika kita juga diberikan Tuhan hati nurani untuk saling mengasihi. Jadi sekali lagi, tetap dukung dan doakan timnas Indonesia selalu, apapun hasilnya, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.